Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait 7 tanda otak lebih tua atau muda dari umur kamu, ya. Ya sobat sekalian, penting kita ketahui bahwasanya salah satu fungsi otak yang sangat luar biasa itu juga bisa menentukan seberapa usia kita gitu ya, dari tentu saja aktivitas sehari-hari. Nah, itu perlu kita penting untuk kita ketahui karena ini juga untuk menentukan ya peningkatan atau penurunan ya seiring dengan umur ya. Tetapi di lain pihak ya sobat sekalian ya, pertambahan usia itu ya itu bisa kadang bisa mempengaruhi ya usia otak kita, kadang juga tidak ya, tergantung pada aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita lebih aktif, kita bisa menilai gitu ya, atau itu bisa mempengaruhi ya usia otak kita tua atau muda. Nah, namun sains itu menunjukkan bahwasanya ya otak pada dasarnya dapat menua pada tingkat yang berbeda pada dari usia kita gitu ya. Nah, kalau kita melihat penuaan otak itu bergantung pada kesehatan, gaya hidup, dan kepribadian seseorang ya. Kalau pola hidupnya sehat ya, sering beraktivitas, itu akan sangat berpengaruh positif pada otak gitu ya. Begitu juga sebaliknya, itu juga berlaku untuk gaya hidup dan kepribadian kita sehari-hari ya. Nah, apa saja tanda otak itu lebih tua atau muda dari usia kita? Yang pertama adalah merasa lebih muda dari usia kita. Merasa lebih muda dari usia Anda ya. Jadi tanda pertama usia otak itu lebih muda dari usia sebenarnya adalah ketika Anda lebih muda dari usia biologis Anda ya. Kondisi ini disebut usia subjektif ya. Jadi ketika kita merasa lebih muda itu apa namanya akan membuat usia otak kita juga sama gitu ya. Nah, ini studi dari Seoul National University atau Yonsei University di Korea Selatan itu menemukan bahwasanya orang yang merasa lebih muda dari usia mereka menunjukkan lebih sedikit tanda-tanda penuaan otak ya. Jadi aktivitas ataupun perasaan merasa lebih muda dengan diselingi dengan aktivitas fisik, rutinitas yang sifatnya energik dan tidak sering bergerak itu bisa menunjukkan lebih tanda-tanda penuaan otak fisik ya seiring berjalannya waktu atau usia ya. Dengan kata lain, usia subjektif yang muda berdampak positif pada cara kerja otak dan seberapa cepat otak itu menua secara struktural. Kalau para peneliti itu mengatakan bahwa semakin kita berpikir bahwasanya kita muda dan semakin kita aktif fisik dan mental, maka otak kita akan semakin kuat. Artinya jangan sampai berhenti kita beraktivitas, sering mobile, itu akan mengasah otak gitu ya. Kalau kita ngomong seperti ini itu kan juga sama mengasah otak ya. Jadi mulut dan otak ada konektivitas yang untuk mengasah otak itu lebih tajam. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kita sering diam atau beku atau stagnan, itu otak itu tidak akan diasah ya, akan lebih cepat tumpul. Nah, ini juga berpengaruh pada yang mempengaruhi usia kita ataupun otak kita itu lebih muda atau lebih tua. Dan memang disarankan melakukan aktivitas yang membuat merasa muda, seperti ya mendengarkan lagu-lagu saat kita remaja, dan mungkin itu masih bisa Anda ingat ya. Yang kedua ya, kebiasaan ya, apa tanda otak lebih tua atau lebih muda dari umur ya. Yang kedua adalah tanda-tanya, yang kedua berbicara lebih dari satu bahasa. Kok bisa ya? Jadi memang ada penelitian dari Kanada dan Spanyol menemukan bahwasanya seorang bilingual atau yang punya dua bahasa itu memiliki koneksi saraf yang lebih terpusat dan terspesialisasi ya. Hal ini disebabkan otak memilih informasi yang lebih efisien saat berbicara dengan dua bahasa ya. Ketika kita bahasa Indonesia, kadang dengan bahasa Inggris misalnya itu lebih ringkas bahasa Inggrisnya ya. Kita makan ya, dengan we eat atau eat saja kan lebih simple gitu.
daripada kalau kita lihat bahasa Inggris ya, satu buku itu kalau diterjemahkan bisa 1,5 ya dari buku asal bahasa Inggris, atau bisa saja ya 2 kali buku asli bahasa Inggris. Artinya lebih efisien, lebih kita dengan berbicara 2 bahasa kita lebih terpusat koneksi saraf kita, dan lebih terspesialisasi untuk memilih bahasa yang lebih hemat. Yang ketiga adalah tanda otak kita lebih tua atau muda ya. Dilihat tanda otak kita lebih tua atau muda dari umur kita ya adalah hidup penuh kesadaran ya. Jadi kita latihan mindfulness atau kesadaran itu dapat membuat Anda sadar dan fokus pada situasi kondisi saat ini ya. Kondisi ini dapat membuat materi abu-abu dalam otak yang terpenting untuk memori dapat lebih terjaga ya. Nah, ini studi dari Australian National University menemukan bahwa ketika bermeditasi Anda akan mengurangi stres ya. Meditasi juga dapat merangsang percabangan dendritik, di mana neuron membentuk cabang dendritik baru dan membuat sinapsis baru. Kondisi ini membantu sel berkomunikasi satu sama lain dan meningkatkan materi abu-abu otak ya. Cobalah bermeditasi segera setelah bangun dari tempat tidur selama 10 menit untuk memberikan otak Anda awal yang damai dan produktif setiap hari ya. Yang keempat, tanda-tanda otak kita lebih muda atau lebih tua dari usia adalah sinis ya. Nah, ini kalau sikap negatif, salah satu tanda bahwa otak lebih tua dari usia biologis ketika Anda di sini ya, yaitu sinis ya. Kalau penelitian di Finlandia menemukan bahwa orang tua yang sangat sinis tidak hanya memiliki tingkat penurunan kognitif yang lebih tinggi, tetapi juga cenderung meninggal pada usia lebih muda. Nah, ini penelitian ya, tidak sepenuhnya benar gitu ya. Mengapa? Karena stres ya, stres negatif bisa menjadi biang keladinya ya. Kortisol memiliki efek yang sangat tidak sehat pada otak dan menghentikan Anda untuk berpikir jernih ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah tidak konsentrasi. Ini juga tanda usia kita, otak kita lebih tua atau muda gitu ya. Tidak konsentrasi. Sebuah studi menemukan bahwasanya mudah mengalihkan perhatian Anda, mudah mengalihkan perhatian adalah tanda penuaan kognitif ya, proses berpikir ya. Sifat ini dapat muncul di otak sejak usia 30 tahun dan bisa menjadi salah satu tanda Alzheimer ya. Kalau Anda misalnya bisa dialihkan fokusnya, itu berarti Anda ya mudah untuk dialihkan fokusnya, berarti Anda otaknya sudah tua gitu ya. Itu yang kelima. Yang keenam itu pelupa ya. Jadi pelupa ini juga sangat serius, hal yang yang patut kita waspadai ya. Karena ketika orang lain itu sering mengingatkan bahwasanya Anda lupa akan sesuatu, bisa saja itu pertanda otak Anda itu lebih tua daripada umur Anda ya. Kalau ahli neurologi di Elkhart, Indiana ya, USA itu mengatakan seseorang yang memiliki masalah ingatan biasanya tidak menyadari kondisi tersebut ya. Maka dari itu penting untuk tidak mengabaikan ketika orang lain mengatakan bahwa Anda melupakan sesuatu. Dan yang terakhir adalah tanda otak kita tua atau muda ya, dari usia adalah 7, yaitu lelah di siang hari. Nah, ini biologis yang sangat nampak sekali secara fisik ya. Ketika kita sering merasa lelah di siang hari ya, kantuk di siang hari, tidak hanya berarti otak Anda tidak mendapatkan istirahat, pembersihan atau restoratif yang tepat ya, tetapi juga dapat menyebabkan perubahan fisik otak itu terkait dengan penuaan ya. Jadi ketika kita sering atau lelah di siang hari, itu bisa tanda-tanda bahwasanya kondisi otak itu memang lebih tua ya, meskipun usia kita itu terbilang masih muda, usia 20 atau masih awal-awal 30 ya. Jadi ini sobat sekalian yang harus kita perhatikan. Dan juga tentu saja untuk menjaga fungsi otak agar menjadi lebih baik, saya juga menyarankan terus jaga kesehatan dengan konsumsi produk kesehatan, yaitu propolis ya, produk turunan reba ya, yaitu Turkish Prolix Turkiya ya. Ini adalah produk premium yang sudah memakai nanoteknologi ya. Nanoteknologi ini adalah teknologi untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit gitu ya, reaksinya cepat di tubuh ini. Nah, ini dari Turki ya.
Manfaatnya sangat luar biasa ya, selain untuk penyakit medis tetapi juga penyakit non medis ya. Kemudian untuk penyakit lain itu kolesterol ya, kekebalan tubuh, imunitas tubuh ya, asam urat, diabetes, stroke ya, luka ringan, batuk ya, tumor, mah, kanker ya, ginjal, amanda, jantung ya, sinusitis, dan ini memang produk sapu jagat ya yang bisa menyembuhkan hampir ya berbagai penyakit ya. Kemudian varian selanjutnya yang biru itu Turkish Purple Syrup Brain ya, manfaatnya memberikan nutrisi pada otak ya. Kemudian manfaatnya yang lain meningkatkan konsentrasi, dapat membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina ya, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, pening ya, stres, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran ya. Dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Keunggulan Turkish Purple Turki antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA International Non-Entrepreneur Association ya. Kemudian juga kandungan flavonoidnya lebih tinggi ya. Kemudian juga mengandung teknologi nano. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan Turkish Purple Turki 2 kali ya, sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes ya, dikonsumsi 2 kali ya, pagi dan malam ya. Untuk terapi berat misalnya untuk kolesterol, diabetes, stroke, jantung bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Purple Turki. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.